Pemirsa, kalau biasanya kita dengar artis hampir terkena skandal, kali ini lebih panas loh. Bukan gosip, bukan juga kecelakaan kecil di dapur, tapi rudal hypersonic. Saudara-saudara, rudal yang kecepatannya bisa bikin Ferrari malu dan jet tempur ngambek. Dan yang hampir kena, bukan rakyat biasa, tapi Perdana Menteri Israel. Yes, betul, pria yang tiap pagi ngaca sambil mikir, hari ini bom mana yang saya jatuhkan ke Gaza? Tapi rupanya, karma juga bisa pakai teknologi canggih sekarang. Datang diam-diam dari langit Timur Tengah, membawa pesan satu kalimat, hentikan. Bayangan sebuah pagi yang terasa lebih sunyi dari biasanya di Tel Aviv. Matahari memang masih terbit seperti biasa, tapi ada sesuatu di udara yang berbeda. Langit biru bersih seperti biasa, tapi kali ini terasa terlalu bersih. Seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu yang mengendap di balik cakrawala. Di sebuah markas militer berteknologi tinggi, Perdana Menteri Israel sedang menghadiri rapat darurat. Ruangan rapat itu seperti ruang kendali kapal luar angkasa, penuh layar monitor, data satelit, drone real-time dan peta digital yang menunjuk setiap inci jalur Gaza. Suasana tegang, wajah-wajah jenderal tampak kusut. Mereka sedang membahas sesuatu yang krusial, katanya soal ancaman regional. Tapi siapa sangka, ancaman itu tidak lagi hanya sekadar di peta. Ia sedang meluncur dari langit dengan kecepatan 15.000 km per jam. Di luar gedung, sistem keamanan disiagakan penuh. Drone pengintai berputar seperti lalat-lalat sibernetik. Kamera termal menangkap pergerakan makhluk hidup sekecil tikus. Iron Dome, kebanggaan Israel, siaga 24 jam penuh, seolah berkata, tak ada yang bisa lewat. Tapi saat itulah, terjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa ditulis dalam protokol militer. Sebuah rudal hypersonic meluncur dari arah timur. Ia tidak datang dengan suara keras seperti roket biasa. Tidak, ia datang seperti malaikat pencabut nyawa, diam, cepat, dan mematikan. Bahkan udara pun tak sempat bergetar sebelum semuanya terlambat. Boom! Dentuman keras mengguncang area sekitar markas. Kaca-kaca pecah. Alarm meraung seperti suara histeris ibu-ibu pasar. Rudal itu jatuh hanya sekitar 300 meter dari tempat PM berdiri. Kalau diukur dari reaksi wajah sang PM, jaraknya lebih dekat dari kenangan pertama kali dia digigit semut. Begitu dekat, hingga debu dari ledakan masuk ke dalam ruang rapat. Pengawal pribadi PM, jangan tanya. Mereka langsung mengaktifkan protokol evakuasi level tertinggi, kode merah. Sang PM diseret masuk ke dalam mobil lapis baja, mobil yang katanya bisa menahan ledakan granat sekaligus hantaman opini publik. Lalu tancap gas menuju bunker rahasia bawah tanah yang hanya diketahui oleh 5 orang. Dan satu teknisi maintenance yang kebetulan kunci pasnya ketinggalan di sana minggu lalu. Wajah sang PM, menurut kesaksian seorang perawat di bunker, warnanya lebih pucat dari dinding rumah sakit yang baru dicat. Dan ketika ditanya, apa yang pertama kali ia katakan setelah selamat? Sayangnya, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang dikirim oleh mesin canggih berbahan baja, dikawal oleh doa-doa anak-anak Palestina yang tak sempat tumbuh besar. Yang lebih mengerikan bukan ledakannya, tapi fakta bahwa rudal itu bisa masuk tanpa terdeteksi. Ini bukan serangan ngawur, bukan seperti roket buatan sendiri yang sering dipakai pejuang Hamas dari lorong gelap. Ini adalah senjata canggih yang punya GPS sendiri, peta mental, dan dendam sejarah. Dan seperti biasa, pihak militer Israel mencoba menenangkan publik. Kami masih menyelidiki apakah ini rudal dari luar negeri atau uji coba dalam negeri yang meleset. Tentu saja kawan, karena satu-satunya hal yang lebih cepat dari rudal Iran adalah alasan standar dari juru bicara militer Israel. Ledakan itu, seandainya terjadi beberapa detik lebih lambat, atau ya, beberapa meter lebih dekat, mungkin akan mengubah alur sejarah. Kita takkan lagi melihat Perdana Menteri Israel menyombongkan diri di forum internasional. Ia akan menjadi bahan lelucon di dunia gaib. Tapi takdir masih memberi dia waktu, mungkin untuk berpikir, untuk merenung. Kalau perang adalah panggung sandiwara besar, maka rudal hypersonic adalah aktor barunya, penuh gaya, penuh kejutan, dan sulit ditangkap kamera.
Dan, aktor ini baru saja bikin debut dramatis di panggung utama Tel Aviv. Namanya Fatah II, Keluaran Negeri Para Ayatollah. Bukan rudal kaleng-kaleng. Bukan pula proyek setengah matang. Ini adalah senjata masa depan yang baru saja dikirim ke masa sekarang, dan mendarat di masa lalu Zionis. Rudal hipersonik ini melesat dengan kecepatan Mach 13 itu, berarti 15.000 km per jam. Kalau kamu baca narasi ini pelan-pelan, rudalnya udah bisa muterin bumi 2 kali sambil ngopi. Rudal ini bukan cuma cepat, ia bisa blok di tengah jalan. Seperti orang yang baru sadar dia salah jurusan hidup. Rudal ini cerdas, dan lebih pintar dari semua sistem radar Israel yang katanya tercanggih di Timur Tengah. Tapi bagaimana bisa rudal secepat ini menembus Iron Dome? Iron Dome. Si kubah besi kebanggaan Zionis. Selama ini dijual ke dunia sebagai tameng dewa dari langit, seolah-olah bisa menepis hujan meteor, komet, bahkan kritik internasional. Tapi apa daya, Iron Dome tidak diciptakan untuk rudal yang datang dari masa depan. Ia ibarat satpam minimarket yang biasa menangani maling roti, tapi sekarang harus berhadapan dengan ninja pakai jetpack. Rudal hipersonik tidak datang lurus. Ia datang zigzag, menukik, memutar, lalu menyelinap seperti ular api. Bahkan waktu sistem radar bilang nih, target terdeteksi, rudalnya udah bilang, saya udah selesai ngebom bos, siapa yang berada di balik peluncurannya? Secara resmi, Iran diam. Tak ada pidato, tak ada pernyataan. Hanya senyum kecil dari media-media pro-Teheran yang menyebut kejadian ini sebagai tanda bahwa langit bukan milik Zionis. Tapi semua orang tahu. Iran tak perlu mengakui apapun. Dunia sudah paham. Rudal hipersonik adalah bentuk baru dari diplomasi, versi yang bicara lewat dentuman. Dan ingat, Iran bukan sendirian. Ada Hizbullah di Lebanon, ada Houthi di Yaman, ada milisi rakyat di Irak, Suriah, bahkan di dalam tepi barat sendiri. Mereka semua sedang menyusun simfoni perlawanan. Dan ya, rudal ini mungkin hanya nada pembukanya. Dan disinilah yang menarik, rudal ini bukan hanya senjata, tapi simbol. Simbol bahwa musuh-musuh Zionis tak lagi bermain di level yang sama. Mereka tidak lagi mengandalkan batu dan molotov. Mereka sekarang bicara dalam bahasa teknologi tinggi, bahasa yang selama ini hanya dikuasai oleh negara-negara barat. Fatah 22 dan besar alam perlawanan kini punya kaki dan sayap. Ia bukan lagi sekadar experience dan reaksi, ia adalah strategi, ia adalah pesan, kalian satu-satunya yang bisa menguasai langit. Bagaimana dunia merespons? Negara-negara barat mendadak bungkam. Amerika Serikat mengirim nota kekhawatiran ke Iran, yang kemungkinan besar hanya akan dijadikan lap tisu oleh juru bicara IRGC. Israel? Lebih panik dari biasanya, mereka mempercepat kontrak pembelian sistem laser Iron Beam. Tapi semua orang tahu, itu proyek yang belum matang. Zionis sedang berusaha menambal celana yang sobek, padahal rudalnya datang pakai gergaji. Dan rakyat Israel pun mulai sadar. Mereka selama ini hidup di bawah ilusi bahwa teknologi akan menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa, ketika langit marah, tidak ada wifi yang bisa memberimu rasa aman. Dan bagi rakyat Gaza, rudal hipersonik itu adalah harapan. Bukan karena mereka suka perang, tapi karena selama ini mereka tidak pernah bisa membela diri. Ketika bom Israel menghujani rumah-rumah mereka, dunia hanya menonton. Tapi hari ini ada yang membalas. Rudal itu tidak hanya membelah langit, ia juga membelah paradigma, bahwa selama ini, Zionis merasa tak tersentuh. Sekarang, mereka tahu ketakutan bukan hanya milik anak-anak Palestina. Kalau biasanya suara ledakan itu hanya akrab di telinga warga Gaza, yang sudah terbiasa tidur dengan lagu Nina Bobo dari jet tempur F-16. Kali ini, suara ledakan itu bergema sampai ke pusat pemerintahan Israel. Dan lebih dari sekadar suara, itu adalah guncangan psikologis tingkat tinggi. Bayangkan kamu adalah Perdana Menteri Israel. Setiap hari kamu menandatangani surat izin pemboman, duduk di kursi empuk, minum kopi mahal sambil menatap peta Palestina yang makin hari makin dikunyah perlahan. Tapi sekarang, kursi empuk itu berubah jadi kursi listrik emosional. Setiap suara petasan di kejauhan bikin kamu lompat. Setiap bunyi pesawat lewat, kamu mulai tanya, itu jet kita atau mereka?
Kehidupan di Tel Aviv berubah. Biasanya Tel Aviv adalah kota yang tak pernah tidur, tapi selalu berpesta. Ada bar di sudut jalan, ada konser setiap minggu, ada pantai penuh turis selfie. Tapi sejak ledakan hipersonik itu mendarat beberapa napas dari Perdana Menteri mereka, semua berubah. Di media sosial, warga mulai berkomentar, kalau PM aja bisa hampir kena, kita siapa? Iron Dome-nya kemana? Apa perlu kita punya bunker di rumah? Sementara itu, di toko bahan bangunan, penjualan beton dan baja meningkat drastis. Banyak warga mulai menggali sendiri ruang bawah tanah. Bahkan ada yang bikin konten TikTok bunker DIY untuk pemula. Ketakutan kini menyusup ke dalam dinding tebal Zionisme. Selama ini, Israel adalah tukang gertak paling vokal di Timur Tengah. Mereka melabeli setiap pejuang sebagai teroris, membalas batu dengan tank, roket kecil dengan serangan udara terkoordinasi. Mereka merasa tak bisa disentuh, karena ada Amerika Serikat di belakang mereka. Ada veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada Hollywood yang selalu menggambarkan mereka sebagai korban abadi. Tapi sekarang, ketika rudal Iran menyentuh tah mereka, bukan hanya tah yang berguncang, tapi narasi mereka yang selama ini kuat mulai retak. Mari kita bicara tentang trauma. Trauma yang selama ini hanya milik rakyat Palestina, kini mulai menggerogoti pemilik bom. Biasanya yang menangis itu ibu-ibu Gaza yang kehilangan anak. Tapi kemarin, seorang menteri Israel dilarikan ke rumah sakit karena serangan panik. Serangan panik, Ridwan. Bukan karena bom meledak, tapi karena bom itu nyaris saja kena orang penting. Padahal selama ini, berapa banyak anak Palestina yang sudah kena langsung. Bagi rakyat Gaza, suara ledakan sudah seperti suara adutin, konstan, dan ketang sebelum waktu makan. Tapi bagi elit Zionis, satu ledakan, mental mereka rapuh. Kita saksikan pula bagaimana ketakutan ini merembet ke seluruh aspek. Di politik, Perdana Menteri dikritik karena, dianggap tidak cukup waspada. Oposisi menuduhnya terlalu sibuk bermain geopolitik, sampai lupa menutup lubang keamanan. Di bidang ekonomi, bursa saham Tel Aviv goyah. Para investor asing mulai menarik uang mereka, takut akan eskalasi yang, bisa jadi lebih gila lagi. Sementara itu di militer, para komandan mengadakan rapat tertutup berhari-hari, mencoba memahami bagaimana teknologi musuh bisa menyusup, dan menggetarkan fondasi negara mereka. Dan semuanya berasal dari satu rudal. Satu rudal yang, tidak membunuh siapapun, tapi membunuh rasa aman. Inilah pergeseran terbesar dalam perang ketika yang biasa menggertak, kini mulai gemetar fal. Zionis yang dulu mendikte jalannya permainan, kini mulai tak yakin, karena mereka tahu, tidak ada sistem yang bisa menjamin keselamatan 100%. Terutama jika musuhmu adalah orang-orang yang sudah tidak takut mati. Palestina telah banyak, ruas keluarga, masarjan, dan tapai, kena dawai terus at tekamathik rebekan tertinggi. Rudal hipersonik itu bukan hanya logam dan bahan peledak. Ia membawa pesan spiritual bahwa langit tak lagi netral. Dan bagi yang terbiasa mengebom dengan santai, kini mulai sadar, langit pun bisa membalas.